Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bahkan untuk menikmati hari ini. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan dalam Minggu Palmarum hari ini Tuhan memberkati kita. Mari kita bersaat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini. Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus menari? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita hadir dan siapkan hati kita. Kita memuji, untuk kita mengagunkan Tuhan, sebab Dia yang suci, yang layak diagungkan. Setiap manusia dan pagi hari ini kita nyatakan pengagungan kita di hadapan Kau yang suci Tuhan. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan, sebab Dia yang suci dalam hidup kita. Suci, 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 suci.
dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang termulia dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan masih memberikan kekuatan, ketika Tuhan masih memberikan kesehatan dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang kami alami hari-hari ini, kami memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bahkan pengharapan di dalam kehidupan kami. Dan bersyukur Tuhan pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami, bahkan berkati umat-Mu ya Tuhan. Ketika pagi hari ini kami boleh hadir, ketika hari ini Tuhan kami boleh hadir di mezbah Tuhan, kami rindu hanya nama Tuhan yang boleh diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ini pujian pengagungan kami, dan kami siap memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dalam pembacaan responsori Mazmur 31 ayat 15 hingga yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan buka. Biarlah bibir dusta menjadi keruh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecokakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan Yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. bersama yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita. Marilah kita bersama mengaku di hadapan Tuhan. Marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Bahkan kasih setianya tidak pernah Tuhan tinggalkan. Dan hari ini, sebelum kita
boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari nyatakan pengakuan kita. Kau yang ajaib Tuhan, pembarui dalam hidupku Tuhan. Ku hilang utuh dan bercelah ya Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kondisi bangsa kita yang masih diwarnai dengan kecemasan oleh karena wabah virus corona, pada saat inilah kita juga akan memasuki masa-masa pasien juga Paskah. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Menang dalam perang rohani. Ada ungkapannya mengatakan, hidup adalah peperangan. Itu sebabnya menangkanlah. Kalau berbicara tentang perang, banyak jenis perang. Perang dunia, perang ekonomi, perang politik, perang nuklir.
Saya tidak membicarakan tentang perang dunia, perang ekonomi, atau perang politik, atau perang nuklir. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang perang rohani. Kapan perangnya? Kapan waktunya? Perang rohani adalah waktunya saat ini. Siapa musuh kita? Mana musuhnya? Musuh kita adalah si jahat. Dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Dan perang ini tidak pernah mengalami atau mengenal namanya gencatan senjata. Ya, iblis percaya Tuhan, cuman dia tidak taat menyembah Tuhan. Iblis percaya. Dan itu dapat kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 34. Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang Maha Kudus dari Allah. Bahkan Yakobus katakan, iblis itu percaya dan gemetar. Rencana utama iblis yang pertama adalah menghancurkan pekerjaan Allah dalam jiwa manusia. Atau paling tidak menghalangi pertumbuhan iman orang percaya kepada Yesus. Ya, menghancurkan, menghalangi, dan menghambat. Inilah pekerjaan iblis. Iblis menghalangi dan menghambat pertumbuhan iman orang Kristen dengan cara memadamkan kegembiraan kita. Menuduh kita orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Agar tidak bergembira dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini. Punya satu rumah, kurang bersyukur. Punya 2 rumah, kurang bersyukur. Punya 1 mobil, kurang bersyukur. Punya 2 mobil, juga kurang bersyukur. Yang kedua adalah menghancurkan pengharapan kita. Saudara mengharapkan apa saat ini? Ya, saya mengharapkan agar saya tetap sehat. Saya mengharapkan agar keluarga saya tetap utuh. Saya mengharapkan dalam kondisi yang seperti ini usaha dan bisnis saya tetap berjalan. Ya, saya mengharapkan agar anak saya baik-baik. Dan saya mengharapkan agar kondisi dan situasi ini akan cepat berlalu. Sedangkan iblis juga menghambat kesempurnaan kita. Kita kan manusia, bukan malaikat. Sehingga salah, ya wajar. Kita kan masih di dunia ini, belum di sorga. Kalau gitu, kita melakukan kesalahan, ya wajar. Kita kan masih makan nasi. Jangankan yang halal, yang haram pun susah didapat. Iblis memperkecil, melemahkan sukacita kita. Milik yang masih belum dipenuhi. Doa yang belum dijawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara merindukan apa dalam kehidupanmu? Sehingga engkau mengharapkan dan engkau ingin mendapatkannya. Dan engkau melakukan itu di dalam doamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Tapi engkau belum mendapatkannya. Dan kadangkala iblis katakan, itu tidak mungkin engkau lakukan. Itu tidak mungkin engkau dapatkan. Itu tidak mungkin engkau raih. Itu engkau terlalu menghayal dan terlalu bermimpi, jauh dari hadapanmu, jauh dari kemampuanmu, jauh dari kekuatanmu, jauh dari kapasitasmu. Kalau demikian, lupakan saja. Itu sebabnya perlu kita mempunyai keseimbangan di dalam menghadapi hal ini. Itu sebabnya Timotius katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikarkan ikar yang benar di depan banyak saksi. Dan kuatkanlah tangannya lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Iblis mengintimidasi keberdosaan kita dan ketidaklayakan kita. Ya, kamu kan latar belakangnya orang miskin, orang desa. Mana mungkin kamu bisa mencapai itu? Kamu kan tahu sendiri kekuatanmu, kepandaianmu, kemampuanmu. Mengapa engkau melakukan itu?
Iblis menggoncang dan menghancurkan damai sejahtera. Kedamaian roh, kedamaian dalam roh, damai meskipun atau damai walaupun. Bukan damai karena no problem, bukan damai karena nggak ada masalah, bukan karena damai tidak ada perseteruan, bukan karena damai tidak ada pencobaan, bukan karena damai karena tidak ada penderitaan, tapi damai meskipun di tengah badai. Bahkan iblis juga mengganggu keserasian, keharmonisan pikiran tetap kepada Allah. Ya sudahlah, kamu boleh datang kepada Allah kalau memang waktunya memungkinkan. Kalau semuanya sudah selesai, kalau semuanya sudah berlalu, kalau semuanya sudah baik-baik, kita boleh datang pada Tuhan dan kita boleh menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa iblis menanamkan keraguan-raguan, kebimbangan, dan ketakutan di dalam diri kita. Keraguan dan kebimbangan kita akan kebaikan Allah dan kemurahan Allah. Apakah Allah mendengar doa saya? Apakah Allah menjawab doa saya? Apakah Allah akan menolong saya? Apakah Allah akan hadir dalam pergumulan saya? Inilah yang membuat iman kita sulit untuk bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, iblis menghambat diri kita untuk bertumbuh di dalam iman, untuk mencapai kesempurnaan. Gak mungkinlah kamu sempurna, karena kita kan masih di dunia. Sempurna itu nanti di surga, di sana tanpa cacat, tanpa celah, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, di sana senang, sukacita, damai sejahtera. Gak mungkin kesempurnaan itu terjadi saat ini. Padahal suasana surga harusnya sudah ada, kita rasakan dan kita nikmati di dunia ini. Surga adalah kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya pada akhirnya iblis menanam agar orang Kristen boleh percaya, tapi tanpa atau jangan ada komitmen. Kamu boleh melayani, tapi tanpa komitmen. Kamu boleh mengasihi, tapi tanpa komitmen. Kamu boleh berumah tangga, tapi tanpa komitmen. Kamu boleh melayani, tapi tanpa kesetiaan. Dan lebih daripada itu, iblis menanamkan, orang Kristen boleh saja, silakan saja melakukan sesuatu, tapi besok. Orang Kristen boleh melayani, tapi besok. Orang Kristen boleh membaca firman Tuhan, tapi besok. Orang Kristen boleh berdoa, tapi besok. Orang Kristen boleh bersyukur, tapi besok. Orang Kristen boleh membantu, tapi besok. Orang Kristen boleh belajar, tapi besok. Kata besok adalah kata yang paling disukai oleh iblis. Kata besok adalah kata yang paling ditanamkan oleh iblis dalam diri orang Kristen. Mengapa? Karena kata besok tidak mendatangkan apa-apa. Kata besok tidak mengubah apa-apa. Kata besok tidak menghasilkan apa-apa. Kata besok tidak membuahkan apa-apa. Ya, itu sebabnya di sini dikatakan berkat, percaya, sekarang, komitmen, dan teguh harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan di samping itu kita harus sadar bahwa iblis adalah pejuang yang tangguh, pejuang yang ganas, pejuang yang buas. Firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah kamu. Lihatlah iblis, lawanmu iblis, berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan lawanlah dia dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk bertahan terhadap serangan iblis, kita harus bergantung pada kekuatan Allah dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu berikatkan pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gunakanlah perisai iman, ketopang keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Berjuanglah dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasa adikodrati untuk mengalahkan iblis. Dan Allah telah menyediakan ini dengan memberi kita Roh Kudusnya di dalam diri kita. Ya, serta perlengkapan senjatanya yang mengelilingi kita.
Kalau saudara merasa 5L, letih, lelah, lesu, loyo dan lunglai, ingatlah perkataan Yesus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, alam maut tidak menguasainya. Hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Hidup kita ada dalam naungan Tuhan. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam hal inilah kita boleh tetap berharap dan bersandar pada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam hal inilah Yesus, nama yang terindah, nama yang termanis, nama yang berkuasa di dalam diri kita. Dan dialah yang akan menyertai kita, meneguhkan, mengurapi, memberkati, bahkan menolong kita di dalam perjuangan ini. Sehingga pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar. Ajari kami untuk dapat melakukannya. Ajari kami dapat membagikannya. Ajari kami dapat menyampaikannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami setia, berjaga-jaga, dan waspada. Karena perjuangan kami adalah melawan perjuangan bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh yang ada di udara. Tuhan, tolonglah kami mempergunakan persenjataan, perlengkapan yang telah Engkau sediakan bagi kami, agar kami dapat berjuang dan kami dapat menang oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami tetap setia di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyampaikan setiap pergumulan kita melalui doa syafaat hari ini. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan pujian kita. Lingkupiku dengan sayapmu yang kuat. Kuasamu ya Tuhan. Sebab kami aman bersama dengan Tuhan. Mari umat Tuhan, nyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan. Naungiku ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapakkan Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Isa pada bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapakkan Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau tenang sebab Kau Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur hingga pada saat ini Engkau memberkati kami, memberikan kami kehidupan yang baru, kesehatan, bahkan kekuatan untuk kami dapat menikmati bahkan menjalani kehidupan kami setiap harinya karena pertolongan daripada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyampaikan setiap permohonan doa kami kepadamu. Biar kiranya Engkaulah Tuhan yang menjawab seluruh pergumulan kami,
seluruh doa-doa kami, karena kami yakin dan percaya ketika kami berdoa bersama, maka kuasa-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yuli Broto, Ibu Chen Yung Moy, Ibu R.E. Gulton, Ibu Behu Tagalog, Ibu Teha Tagalog, Ibu Rushin, Ibu Hana, Ibu Asau, Bapak Tabrani, Bapak Asi Matupang, Ibu Vin, Bapak Alex Siregar, Bapak Bambang, Ibu Ike, Ibu Kastia, dan juga Popo Hana. Kami mau menyerahkan seluruhnya orang tua yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa daripada Tuhan dan biru-biru daripada Tuhan itulah yang menyembuhkan. Dan itu juga yang memberikan kesehatan yang baru bagi setiap orang tua kami. Bahkan kami Tuhan mungkin dalam keadaan sakit pada saat ini. Mungkin kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga yang akan kembali memberikan kami kekuatan yang baru. Memberikan kami kesehatan yang baru. Untuk kami dapat beraktivitas, bahkan kami dapat bekerja, bahkan kami dapat melayani Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa bagi sekolah PKMI. Kami yakin dan percaya yang terbaik Tuhan akan berikan. Tuhan akan menghantarkan begitu banyak anak-anak Tuhan untuk bersama-sama bersekolah di tempat ini. Tuhan pakai setiap segenap guru yang bekerja. Kami berdoa untuk setiap program-program bila itu menjadi perkembangan bagi sekolah kami dan kemajuan bagi sekolah kami PKMI. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan berkatilah setiap jemaat Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kehidupan mereka satu persatu. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan dalam kesehatan kami Tuhan akan memberkati kami. Bahkan Tuhan akan menutup bungkus tubuh kami dengan kekuatan dan kasih daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang melihat Tuhan dan Engkau yang menyaksikan bagaimana keadaan dari bangsa dan negara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Tapi Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami ini tersembuhkan Tuhan dari segala macam virus. Kami yakin dan percaya Tuhan, keadilan-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kehidupan kami. Mulai hari ini, esok bahkan selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini diberikan kesempatan untuk kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari aku akan kuperlihatkan kepadanya. Mari dikenakan pujian Yesus, Kau anugerah terindah. Kau yang tahu hati kami, bahkan Kau yang tahu rindu setiap kami itu. Mari umat Tuhan kita memberi yang terbaik melalui persembahan pagi hari ini. Dengan pujian. Tahu hatiku Tuhan, Kau tahu Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus turunlah atas kamu sekalian, memenuhi hati dan pikiranmu, memberikan ketentraman, kedamaian dan sentosa. Kiranya Dia jugalah yang menjagai, melindungi, memelihara serta memberkati hidupmu saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati buat